Ini badan, ini pinggang. Nah, ini baru kakinya. Kakinya dipasai juga dipakai model begini. Artinya apa? Artinya sanad keislaman orang Jawa juga nyambung dengan sanad keislaman orang Pasai. Persaudaraan kita sesama bangsa insya Allah akan tetap terpatri. Kedua, upaya-upaya pengaburan sejarah melalui nisan-nisan akan dapat kita hindari. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Semoga Anda dan kita semua senantiasa dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saudara-saudaraku sekalian, dalam kesempatan kali ini saya ingin ajak Anda semua untuk ngaji maisan, ngaji nisan. Ya, kalau umumnya orang tuh ngaji kitab ya. Karena kami ini kan santri, tetapi untuk yang ngaji kitab sudah ada bagiannya. Untuk ngaji pusaka, ngaji budaya, ngaji nisan yang sebenarnya memiliki makna-makna filosofi yang berisikan substansi Islami, ini jarang sekali ya. Maka itu kami akan ajak Anda untuk ke sana. Apalagi belakangan ini marak sekali ya, bukan belakangan, sebenarnya sudah lama, marak sekali makam-makam palsu, perubahan identitas nisan ya. Dan ini berdampak buruk sekali atas kesejarahan negeri ini, yang tentu juga berimbas kepada tokoh-tokoh kita di masa lampau pun juga ke hari ini. Karena memang untuk ngaji yang seperti ini mungkin jarang peminatnya, kemudian dianggap klinik. Dan jujur saya sendiri pun baru tahu. Dan ngajak ngajinya saya tidak dengan saya, melainkan dengan sahabat kami Ustadz Muhammad Yasir Arafat, seorang dosen di Ngayogyakarta Hadiningrat. Untuk edisi kali ini beliau bersama para jemaah dan juga mahasiswanya mengaji nisan di daerah Klaten, Jawa Tengah. Dan mari kita ikuti perjalanan beliau. Mbah, ini untuk langsung kawruh iman Islam, Mbah. Nah, biasanya ini namanya patok. Jadi supaya dia tidak jatuh, dikunci dengan ini, patok ini. Kalau dikeris apa namanya? Pesing. Nah, pesing ya. Dikeris itu pesing untuk matok, supaya enggak jatuh, enggak hilang. Nah, kemudian ini tadi mustoko, ini bahu, ini badan, ini pinggang. Nah, ini baru kakinya. Kakinya ini bawahnya patok. Nah, ini pakem nisan-nisan di Jawa seperti ini. Mulai yang seperti ini dipasai juga dipakai model begini. Artinya apa? Artinya sanad keislaman orang Jawa juga nyambung dengan sanad keislaman orang Pasai. Jadi kalau mengkaji Jawa jangan meninggalkan Aceh. Orang Aceh mengkaji Aceh, jangan meninggalkan Jawa. Karena apa? Karena sanadnya kan nyambung. Ini kan karo 1.500 kan berarti tua ya. Oke, nah, tapi ini yang sudah 1.600 ini. Tapi kalau untuk tadi itu orang di sana, dulu di sini ada posati 10327. 1327. Berarti tambah 78 nggih. Ampun di Mas. Iya, berarti 1.400-an. Tarikat itu. Fikihnya Wali Songo. Fikih memuliakan arwah. Ini seperti ini kan fikih memuliakan arwah. Kalau orang cagar budaya nanti nganggapnya hanya sekedar batu artefak gitu. Karena kita ngaji belajar cagar budaya yang enggak hanya sekedar artefak, tapi ini bagaimana orang-orang dulu itu memiliki fikih memuliakan arwah, mulai dari sejak meninggal dikafani, diselamati sampai nanti dikasih gicing dan nisan. Nah, kalau yang tadi ngapati ya 4 bulan dalam kandungan, nah itu fikih memuliakan bayi janin yang mau masuk. Jadi bukan hanya sekedar kabudayan, tapi itu sudah nek di kita kaji itu teringkatnya sudah menjadi fikih. Nah, tapi kan karena
non sewu, yang segala yang berbau Jawa kan sudah cenderung dianggap kelenek. Dan ada wetonku arep gawe sego kuning, wah iki pasti hubungan karo demit. Padahal itu ya amalannya fikihnya untuk membaca sejarah kampungnya. Karena apa? Karena umatnya Nabi Muhammad itu kan usianya antara 60 sampai 100 ya. Nah, saya pakai rumus itu. Kalau kita melihat makam ini tahun 1600, oh berarti kampung ini sejak 1500. Kurang 100 tahun. Jadi dengan demikian berarti kampung ini kampung tua. Kampung tua. Jadi bisa jadi kalau Mbah Paman itu kan putu Mbah Sangka Joko era Pajang, bisa jadi malah bulan ini makamnya ya. Bisa jadi. Yang agak susah juga kita memperkirakan, Pak. Cuma memperkirakan usianya ya kira-kira seperti tadi. Karena beli sepuh Iya, sepuh. Ya rata. Dia taruh di Apa untuk bulan ini? Ya bisa seperti itu, tapi kan juga kita nggak punya Butuh data pendukung. data pentingnya apa. Ya begitulah. Mengapa tadi kan yang kita bahas di ruangan ya, menjadi penting membaca makam karena kita mau mengetahui usia iman Islam di kampung kita itu sejak kapan. Karena saya menolak kalau ada yang mengatakan misalnya wah di kampung ini kabeh abangan, Pak. Pas dicek makamnya lah, makamnya wae 1700, ora mungkin abangan, ki mesti mbiyen kiai kabeh itu. Karena standar orang yang mendiami satu wilayah atau paling tidak jadi lurah itu. Kalau dulu kalau hari ini kan misalnya S1. Lurahnya harus sarjana. Kalau masa para wali sampai masa Sultan Habis 1 Habis 2, standarnya kalau mau jadi lurah itu minimal wali. Jadi setiap di kampung kita itu mesti ada walinya. Siapa? Ya Mbah Lurahnya itu walinya. Tapi kok ketoknya orang keramat banget, Pak. Wah, ora mungkin. Imannya sampai hari ini sudah 300 tahun berarti beliau keramat tenan. Kan kita bisa jadi beriman sampai hari ini karena kan beliau yang membawa. Berarti kan keramat. Kan nikmat yang paling besar iman Islam. Karena saya tidak terima kalau dikatakan iman kita ini warisan. Iman kita itu karena para leluhur beliau ini sudah perjuangan. Nah, walau mungkin hanya sekilas, setidaknya kita bisa mencerna, bisa menelaah betapa banyak makna-makna yang selama ini kita tidak ketahui atas nisan-nisan. Begitu juga hubungan antar wilayah, seperti tadi dikatakan antara Jawa dengan Pasai, Aceh. Dan apabila kita mendalami dan mengetahui hal ini, pertama, rasa persaudaraan kita sesama bangsa insya Allah akan tetap terpatri. Kedua, upaya-upaya pengaburan sejarah melalui nisan-nisan akan dapat kita hindari. Dan yang paling utama juga dengan demikian kita akan lebih menghormati leluhur kita. Bagaimana menurut Anda? Berikan masukan yang konstruktif di kolom komentar. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.